ketika Adam diuji oleh Allah, dilarang mendekati sebuah pohon di dalam surga. Hanya satu buah pohon, satu pohon di dalam surga yang dilarang. Pohon yang lain bebas. Apa yang dikatakan oleh iblis? Pohon itu namanya Syajaratul Khuld, pohon kekekalan. Allah tidak mau kamu kekal di dalam surga. Allah ingin merencanakan kamu mengikuti jejak saya keluar dari surga. Makanya kamu dilarang mendekati pohon itu. Saya ngomong begini itu kepentingan kamu. Kita kan friend. Jadi ceritanya nggak ada begitu ya. Saya ngomong begini karena kamu itu teman saya. Nah, iblis tergoda, apalagi kemudian ditambah dengan bersilayu Hawa. Wanita kalau sudah ngomong, laki-laki sekuat dan sehebat apapun itu bisa belum ngikuti. Sayang. Termasuk yang korupsi tadi itu penghuni dari rumah. Masa kita satu rumah penghuninya 12 orang, mobilnya hanya satu kan. Usaha yang lain. Gaji kita sudah seperti itu. Teman-teman yang lain bisa dapat cipta sana, cipta sini. Masa Bapak tidak bisa? Yang penting kan niatnya baik, Bapak. Pohon kekekalan. Jadi pohon yang dilarang oleh Allah disebut oleh iblis pohon kekekalan. Kemudian Adam dan Hawa tergoda, tidak hanya mendekat, bahkan ambil buahnya dan dimakan. Allah marah, kemudian diturunkan Adam dan Hawa dari surga ke bumi. Pergaulan bebas mereka sebut sebagai kemajuan. Maka hari ini kalau kita mau nyari remaja yang tidak punya pacar itu lebih sulit. SMP kelas 2 kalau tidak punya pacar, isin di kelas. Bener, jangan kena SD. SD itu sudah hidupnya dibesarkan dengan teknologi sinetron. Kedewasaannya kebromot. Anak SD kelas 2 kalau nontonnya indahnya kasih, alhamdulillah. Bareng-bareng dengan bapak dan ibunya. Kemudian disaksikan tayangan di situ laki-laki perempuan yang sudah dewasa berjalan bareng di pantai, gandengan tangan dan pelukan, naik motor bareng. Kelihatan yang satu megang sini, yang satu megang stangnya. Hari ini sudah menjadi biasa. Berarti dakwah iblis itu hari ini dilihat dari sisi ini berhasil. Tingkat keberhasilannya walaupun tidak 100% tapi sangat besar. Maka harus hati-hati. Pakaian ini mereka sebut sebagai tren. Tarian erotis dikatakan sebagai seni, atau tadi kebebasan berekspresi. Itu merek-merek semua, label. Suap dikatakan biaya administrasi atau gratifikasi. Minuman keras anak-anak muda di kampung menyebutnya jamu. Riba, ini yang belum bisa berubah. Tetap dari dulu disebut bunga, dan itu bisa membius ribuan bahkan jutaan orang. Riba, bunga. Bukan kalau disebut riba, itu ngerti. Cuma dengan ke bank ya, tanyakan, Mbak ini bulan ini ribanya piro? Dan dia bingung. Riba apa tuh Pak? Atau kalau ditulis besar ya, bulan ini riba 6%. Orang masuk juga malu. Riba ya, tapi itu begitu disebut bunga, sekian juta mata terpesona. Bunga itu indah, wangi, semerbak, kecuali kalau bunga bangkai. Kalau ditambahin bunga banggainya 6% itu juga tidak banyak yang tertarik. Nah, label-label seperti ini ternyata berhasil menjerumuskan banyak manusia. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua, tadi kan yang pertama memoles maksiat, membias dosa. Kemudian yang kedua sebaliknya, kalau dosa dihias supaya kelihatan seperti maksiat, sebaliknya kebenaran dan mengikut kebenaran
al-haq itu dirusak citranya oleh iblis, oleh setan, supaya kelihatan sebagai kejelekan, keburukan, atau bahkan kebatilan. Misalnya mau jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 66, sebutan orang-orang kafir di zaman Nabi Hud terhadap Nabi Hud. Inna lanaraka fi safahati wa inna lanadunnuka minal kadhibin. Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal. Safah itu kurang akal. Sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Nabi Hud disebut oleh kaumnya yang menentang itu sebagai kurang akal. Kurang akal bahasa sekarang itu idiot atau autis. Nabi disebut autis, idiot, kurang akal, tidak bisa mikir. Nabi-nabi yang lain juga disebut, walaupun tidak sama, tapi sebutan-sebutan jelek, label-label atau merek-merek jelek mereka sematkan kepada para nabi dan para rasul, tujuannya menjadikan manusia bisa berpaling dari nabi dan rasul itu. Saya di jadwal saya mau jam 7 lebih 8 menit. Lanjut. Nah, jadi tanggung. Nabi Ibrahim juga disebut begitu, Nabi Musa juga disebut begitu, Nabi Isa termasuk Nabi Muhammad SAW itu disebut laki-laki yang kena sihir, disebut pendusta. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad digelari al-amin, yang terpercaya. Tapi ketika wahyu turun kepada beliau mendakwahkan Islam, sebutannya, gelarnya diganti oleh mereka. Nah, dan sekarang hari ini langkah ini juga diikuti oleh pengikut iblis dan bala tentara. Orang-orang yang komitmen terhadap Islam disebut ekstrim, disebut fundamentalis, disebut sok suci, disebut radikal. Bahkan yang paling mengerikan dikatakan sebagai teroris atau simpatisan teroris. Orang-orang yang ingin menampakkan sinar Islam dengan pakaiannya, ingin menegakkan syariat Islam menjadi hukum untuk manusia, untuk kaum muslimin, itu disebut orang-orang tekstualis yang tidak paham isi, tapi hanya paham teks, artinya hanya membaca. Dikatakan orang-orang yang hanya mementingkan kulit tapi tidak memahami substansi, hanya mementingkan simbol tapi tidak ngerti isi. Perempuan yang berjilbab dikatakan itu budaya Arab. Orang-orang yang berupaya menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar mereka sebut melanggar HAM dan tidak toleran. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini dua langkah iblis dan masih ada satu lagi. Mudah-mudahan ada kesempatan waktu yang lain bisa saya sampaikan dan lebih jelas. Setelah ini kita benar bisa lebih berhati-hati menghadapi musuh kita ini yang mereka tidak pernah istirahat. Iblis, setan tidak pernah istirahat, santai nonton TV itu tidak pernah. Setiap hari, setiap saat mereka bekerja keras berpikir untuk menjerumuskan kita. Kalau kita santai, kita tidak berpikir, tidak menyiapkan diri untuk menanggulangi mereka, kita akan lebih serta. Dan ini semua bisa kita lakukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga saudara sekalian mengumpulkan segala kekurangan. Yang terakhir informasikan infak Rabu yang kemarin sebesar Rp1.173.000. Barakallahu fi anikum barakallahu fi anikum barakallahu fi anikum. Mudah-mudahan amal dan sedekah dengan semua diganti oleh Allah di dunia dan di akhirat dengan kehidupan yang lebih. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.